perjuangan nanti berarti kita di Agustus itu nanti akan beberapa rute regulernya tentang ya perjuangan Kota Solo. Yang lebih lokal, lebih kecil, lebih detail, tapi teman-teman jarang ngasih fokus ke situ, kita ke situ. Gitu. Kita gagas yang orang nggak gagas gitu. Hai semuanya, selamat datang di podcast Gue Mau Tahu. Kau mau tahu? Yuk sini kita kasih tahu. Nah, hari ini kita akan berjalan kaki secara imajinatif menyusuri kota Surakarta. Tentunya bersama seseorang yang tahu nih seluk-beluk kota Surakarta ya. Please welcome Mas Apri dari Surakarta Walking Tour. Halo, selamat Tepuk tangannya pagi. dulu mari Bapak-bapak. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, hai Mas. Ya, kita akan membicarakan bagaimana wisata kota bisa jadi pengalaman hidup ya, bukan hanya sekedar jalan-jalan aja. Oke, Mas Apri, mungkin teman-teman belum tahu nih, Surakarta Walking Tour itu apa sih, Mas? Oke, kita sebenarnya platform jalan kaki gitu ya, platform jalan-jalan komunitas jalan kaki yang highlight-nya kita di story sama culture gitu. Jadi mengajak teman-teman, terutama anak-anak muda ini yang biasanya main-mainnya ke luar kota, bahkan ke luar negeri, tapi kita ajak teman-teman untuk kita di Solo dulu aja. Banyak, ternyata masih banyak hal yang belum kita ketahui gitu, makanya gue harus tahu nih gitu. Gue mau Cocok tahu. banget ya. Cocok sama judul podcast ini ya. Oke, jadi jalan-jalan sambil mengetahui tentang belajar sejarah. Gitu. Ya, betul. Kalau aku tuh pernah lihat juga nih Mas Apri, di kota lain juga ada walking tour gitu ya. Nah, konsepnya di Solo ini apa Mas yang bikin beda dengan kota-kota lain? Yang bikin beda, kita selalu tekankan ke teman-teman, kita bukan berarti yang mengajari gitu, enggak ya. Tapi kita benar-benar share dua arah ke teman-teman, discuss gitu. Makanya selalu kita tekankan bahwa kita bukan yang menggurui, tapi kita mungkin yang baca lebih dulu dan terkesan kita nganggur banget ya. Karena harus jalan kaki banget, survei, terus nanti teman-teman kita bagikan ceritanya dan kita ajak mengunjungi beberapa tempat yang sering banget kita lewati, sering banget kita lintasi, tapi ternyata begini ceritanya. Nah gitu, itu yang pengen kita sampaikan ke teman-teman gitu. Benar sih, kayak kadang-kadang kita kalau berangkat kerja atau pergi kemana kan melewati jalanan itu gitu ya. Naik motor, melintas, terus ternyata ada bangunan ini, ternyata ada cerita kayak gini. Oke. Ya. Tapi sebelumnya nih Mas, awal mulanya itu terbentuk Surakarta Walking Tour itu dari mana sih Mas? Dulu tuh teman-teman itu terkumpul dan mungkin dalam satu kumpulan itu di volunteer dulu tuh. Kemudian ada founder kami, Mas Fendi almarhum, mendirikan, singkat ceritanya bikin namanya Blusukan Solo di 2012, berarti 13 tahun yang lalu ya. Wow, udah lama ya. Terus kemudian 2015 kita berganti nama jadi Laku Lampah. Terus karena Laku Lampah dulu tuh kegiatannya bulanan Mbak Putri, jadi 1 bulan sekali tapi dari pagi sampai sore. Nah itu cukup penuh dan mantep banget lah itu. Tapi dari situ teman-teman mulai ada usulan, teman-teman peserta, teman-teman yang ikut kita jalan itu buat dibikin lagi gitu. Makanya ada Surakarta Walking Tour yang nantinya memprovide itu mingguan atau di Sabtu aja atau di Minggu aja, dan jalannya nggak sampai sore karena 2-3 jam kita dirasa cukup gitu. Dan ternyata itu yang akhirnya berkembang dan di 2017 itu terbentuk. 2018 founder kami meninggal dan kita sempat vakum 1 tahunan, adalah itu kayaknya. Lalu baru kita berjalan lagi setelah dirasa tonton mulai, yuk kita mulai lagi gitu ya. Makanya sampai sekarang berarti di 2017 sampai 25 berarti udah 8 tahun lah ya. 8 tahun ini dan sekarang alhamdulillah teman-teman mulai banyak peminatnya, karena dulu di awal-awal itu cuma 1-2 orang aja yang ikut ya. Jadi kayak dolan biasa ya, jalan-jalan sama teman biasa, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai berani nolak-nolak gitu. Karena penuh ya, ada kuotanya berarti ada kuotanya, tiap jalan Sabtu atau Minggu itu kita 30 orang aja gitu. Jadi yang tidak dapat kebagian gitu, kuotanya dineksin gitu biasanya. Nah teman-teman itu harus rebutan sekarang. Aku pernah loh Mas, tapi terus Gak dapet. Udah abis kayak dapat infonya, tapi terus pas mau daftar udah kayak penuh. Jadi banyak banget ya. 2 menit, 3 menit, 5 menit gitu. Langsung full. Iya. Wow, keren sih. Kalau
Boleh agak sombong dikit nggak? Boleh. Boleh dong. Enggak, itu pernah di Mangkunegaran itu teman-teman di tim juga mencatat itu kita buka rute area Mangkunegaran itu 24 detik. Itu wow. banget. Makanya luar biasa sih, kita juga terima kasih antusiasme teman-teman yang bikin kita semangat untuk bikin terus gitu. Berarti ini suatu yang bisa dibilang orang banyak minatnya ya. Banyak minatnya. Orang pingin tahu nih tentang sejarah Kota Solo gitu. Karena juga hampir setengahnya lebih itu anak-anak muda, itu kita juga salut sih. Jadi teman-teman sekarang mulai ada awareness ke history sama culture-nya, sebenarnya muaranya ke identitas sih sebenarnya. Nanti sebenarnya saya ini siapa itu gitu. Nanti ternyata di kotaku sendiri masih. Jadi jangan kemana-mana dulu teman-teman, lihat kiri kanan sekitar kita, ternyata masih banyak hal yang penting perlu banget kita tahu gitu. Yes, benar banget. Ya, gue mau tahu. Ya. Oke, dari 2012 ada pergantian nama itu kenapa Mas? Atau ingin membuat suatu konsep yang berbeda atau gimana? Kalau dari Blusukan Solo ke Laku Lampah, beberapa teman kami yang bergabung sejak awal itu memang menceritakan supaya jangkauannya lebih panjang lagi gitu. Supaya tidak hanya di Solo, karena dulu di 2012 kan namanya Blusukan Solo gitu kan. Saat geografis banget apa. Kemudian di 15 Laku Lampah supaya lebih wider lagi, lebih luas lagi. Terus di Surakarta Walking Tour sebenarnya itu kalau semacam apa ya, kalau makanan kayak paket hematnya gitu. 2-3 jam selesai, tapi ternyata itu yang diminati teman-teman, apalagi sekarang apa ya, tonton yang sangat main dengan medsos banget itu kan, istilahnya apa ya, quick escape atau apa. 3 jam di Solo ngapain aja, atau 4 jam di Solo ngapain aja. Nah itu ternyata berdampak ke situ juga gitu. Menarik sih. 8 tahun ya, berarti udah cukup panjang perjalanan ya Mas. Dari awal itu teman-teman volunteer, apakah memang teman-teman sekitar dari Mas Apri juga berarti? Dulu founder kami itu ya volunteer Mbak. Volunteer salah satu event di Solo lah gitu, event besar di Solo. Kemudian sama-sama punya passion yang sama, hobi yang sama, terus tergabung di situ. Dan sampai sekarang ya ada yang ya silih ganti, itu hal yang biasa ya. Seleksi alam, ada yang sudah meneruskan pekerjaannya lalu, karena dulu cuma ya hobi gitu. Tapi sekarang kita mulai menekuni ini dan menseriusi Surakarta Walking Tour untuk jadi platform betul-betul mengenalkan, mudahnya kayak mengenalkan sejarah kebudayaan Kota Solo itu dengan cara yang menyenangkan ke teman-teman anak muda. Karena biasanya ya belajar sejarah di kelas ngantuk, masa iya jalan sambil tidur kan? Benar, gak mungkin. Sering paralyzed itu nanti. Iya, jadi konsep belajar langsung di tempat. Betul, langsung mengunjungi gitu Mbak Put. Kalau sekarang berarti udah ada berapa tim Mas? Sekarang kita kurang lebih 16 orang. Oh banyak ya. Lumayan 16 orang, dan multidisiplin betul-betul, tidak hanya sejarah atau mahasiswa sejarah atau yang berkecimpung di sejarah. Mungkin ada teman-teman dari televisi, maksud saya program studi televisi, juga sastra Inggris, bahkan dokter juga ada yang benar-benar berprofesi dokter gitu. Itu ikut gabung ke kita juga gitu. Ada yang travel wisata juga pasti. Dari berbagai lini berarti. Berbagai multidisiplin. Ya. Okay. Nah kalau tadi Mas Apri sempat bilang nih, kita kalau pergi kita melewati jalan ini terus-terusan, tapi kita nggak pernah nih ternyata ada sejarahnya. Betul. Gitu ya. Itu yang dipakai buat rute-rute Solo Walking Tour ya. Betul, dan kampung-kampung kadang. Kalau pemilihan rutenya nih Mas, jadi ada nggak sih yang diulang kayak gitu? Misalkan di bulan ini udah, di bulan depan lagi, atau pemilihannya seperti apa? Oke, untuk beberapa tipikal atau tipe tour kita, tipe trip kita itu namanya pertama ada regular tour. Itu tiap pekan Mbak Put. Jadi Sabtu Minggu itu pasti akan jalan, jadi sebulan 8 kali. Untuk tour yang di Sabtu nanti teman-teman bisa cek di hari Rabu. Untuk yang di Minggu itu kita umumkan di hari Kamis. Jadi itu rutenya akan circling, karena akan memutar 3-4 bulan, itu akan berbalik ke awal lagi. Dan selain itu juga nanti kita sesuaikan momentum juga gitu. Contohnya ya perjuangan, nanti berarti kita di Agustus itu nanti akan beberapa rute regulernya tentang ya perjuangan Kota Solo. Yang lebih lokal, lebih kecil, lebih detail, tapi teman-teman jarang ngasih fokus ke situ, kita ke situ gitu. Kita gagas yang orang nggak gagas gitu. Intinya gitulah. Iya. Tapi ada nggak sih Mas yang paling populer gitu? Misalnya udah ada, pokoknya mau ini lagi gitu ada?
Ada. Jadi ada, kita menyebutnya rute favorit ya. Karena ada beberapa kayak tadi Mangkunegaran, lalu Kota Lama Solo. Nah ini pasti Mbak Put juga, Kota Lama Solo mana sih? Iya lagi. Iya lagi. Nggak tahu lagi. Di mana itu Mas? Karena kalau di kota lain nggak ada, Kota Tua Jakarta, Kota Lama Semarang. Sekarang yang terakhir itu Surabaya juga mulai gagas Kota Tua atau Kota Lamanya. Di Solo ini juga ternyata ada, itu di wilayah atau di kawasan Benteng Pasemba. Jalan Jenderal Sudirman ya, arah ke Balai Kota itu. Jadi banyak banget ternyata situs-situs penting di situ dan patut banget teman-teman ketahui gitu. Jadi Mangkunegaran sama Mangkunegaran, Kota Lama, Laweyan itu juga termasuk salah satu favorit karena experience-nya menyenangkan banget, masuk gang-gang gitu. Kecil-kecil, terus ternyata di luar panas, masuk gang malah adem kayak gitu. Itu banyak yang, terus lalu Kauman sekarang juga lagi naik daun banget. Teman-teman biasanya seneng jalan-jalan atau foto-foto di sana karena estetik ya, estetik atau banyak bangunan kunonya gitu. Jadi memang sekarang mulai banyak dikenal teman-teman juga. Nah kalau yang rute favorit ini lebih sering diulang nggak Mas? Sama sih circling dia nanti. Tapi rute favorit ini, nah selain regular tour, ada program kami namanya private tour. Jadi untuk teman-teman yang memang menginginkan berjalan bersama kami tapi secara privat. Jadi seumpamanya ada yang dari luar kota datang ke Solo tapi nggak pas weekend atau pas weekday, nanti pengen jalan kemana itu bisa kita temani. Gitu. Bahkan 1 orang pun kita temani. Oh iya. Ya. Wow. Jadi kita sangat luar biasa servisnya ya. Servisnya. Ya nggak bisa setengah ya. Nggak bisa kita temani. Gimana tuh Mas? Ya. Itu 1 orang itu minimal kita temani. Oh ya berarti bisa. Oh ada 2 tipe ya. Yang ketiga nih ya. Oh ada lagi. Maaf ya Mbak. Oh siap. Yang ketiga itu ada namanya special tour. Special tour itu per bulan kita tematik. Gitu. Kalau Agustus biasanya tentang special tour tentang perjuangan. Kemarin kita ziarah ke makam pahlawan gitu. Jadi ada beberapa makam pahlawan yang kita ceritakan, contohnya kayak gitu. Lalu nanti Oktober kalau nggak salah tentang Halloween kalau secara global culture-nya kayak gitu. Tapi kita bahasnya tentang urban legend. Wow. Jadi cerita-cerita lokal yang terkait dengan hal yang demikian gitu. Keren sih. Jadi kita coba ulik sama historisnya. Bisa itu buka mata batin juga nggak? Wah nggak bisa. Buka warung nggak bisa. Buka warung. Oke. 3 tadi ya. 3 tadi. Jadi ada yang reguler itu setiap weekly. Sabtu Minggu ya. Sabtu dan Minggu. Betul. Kuota tadi 30 ya Mas? Kuota 30. 30 ya. Kalau private itu berarti harus schedule dulu dong ya? Schedule, dan teman-teman yang menginginkan private itu boleh banget milih rute. Milih rute, milih waktu, milih hari, milih tanggal. Bahkan kalau yang mereka teman-teman yang sudah tahu beberapa storytellernya nanti boleh minta ditemenin siapa, si A atau si B gitu. Karena perempuan saya pengennya storytellernya perempuan Mas, itu boleh bisa. Gitu. Itu yang privat ya? Yang privat. Berarti tadi minimal 1 orang. 1 orang itu. Setengah nggak boleh. Nggak boleh. Itu jalannya gimana? Apalagi kan? Bukan orang. Nah itu dia. Ya yang ketiga tadi yang tematik ya. Yang tematik tiap bulan. Ngikutin dari Ramadan pernah Mas? Ramadan pernah. Ramadan malah justru regulernya yang rute-rute khusus. Kayak rute Kampung Arab. Rute Kauman yang ada hubungannya dengan Muslim. Lalu rute ini Mbak. Kampung Jayengan itu yang bubur samin itu orang-orang Banjar yang di situ. Bikin bubur samin yang hanya setahun sekali itu kita kunjungi juga. Dan teman-teman bebas nanti juga ikut mencicipi buburnya. Bubur khas samin, bubur khas Banjarmasin, maaf. Khas Banjarmasin. Belum pernah lagi. Wah itu coba ya? Pak, gitu. Enak. Ramadan next. Jadi makan bubur tapi lauknya kurma. Hah? Itu enak Serius? banget. Enak. Ada sambelnya dikit. Jadi rasanya apa? Minumnya kopi. Rasanya kan kurma manis ya? Iya, kurma manis, buburnya gurih gitu. Karena dari kaldu daging juga itu, jadi enak gitu. Enak banget. Ya, tapi yang nggak seneng terlalu rempah mungkin nggak cocok kali ya. Karena itu sangat rempah banget. Tapi kalau mau nyoba ya nggak apa-apa ya? Boleh. Dan itu diberikan gratis ketika buka bersama. Jadi rebutan tuh highlight di beberapa media besar juga itu. Oh iya. Berarti memang tadi yang tematik tuh ngikutin dari
di bulan itu ada apa Betul, gitu ya. betul. Kalau misalkan nggak ada event apa-apa? Kita bikin event. Oh. Langsung memang. Kita bikin event. Orang IO ya Mas Afri nih. Oke Mas, kan berjalan sudah cukup lama bertahun-tahun ya. Nah ada nggak sih cerita unik atau kejadian yang nggak terduga nih pada saat tur? Boleh dong cerita. Saat tur dan saat sebelum tur, karena biasanya sebelum kita mulai tawarkan ke teman-teman untuk open trip itu kan kita melakukan survei, riset, entah itu pembacaan data sejarahnya atau pemetaan, lalu ke lapangannya benar-benar kita nyari ngecek tempat gitu ya, atau wawancara warga sekitar gitu, itu sering banget gitu. Contohnya kalau kita survei gitu, itu juga lucunya itu banyak ya kejadian-kejadian unik. Mungkin kita kan sering juga bawa catatan, bawa kamera gitu, ya dikira survei statistik lah. Oh, sensus penduduk. Sensus penduduk lah, ada yang dikiranya ini jentik nyamuk gitu-gitu juga. Padahal kita, tapi ada yang sekarang ada yang sudah kenal kita gitu, kadang malah mempersilahkan. Itu beberapa hal lucu dan uniknya di situ. Tapi pas jalan akhirnya kita seneng ya, karena banyak teman-teman yang akhirnya tahu dan kita jadi punya kenalan banyak, berteman dengan banyak orang gitu. Ya, jadi lebih banyaknya pas lagi surveinya ya Mas? Survei itu menyenangkan banget karena bagi kami hal baru gitu. Dan senangnya ketika teman-teman jalan itu ternyata merasa puas sesuai ekspektasi mereka, malah kadang melebihi ekspektasi mereka. Yang saya sendiri orang kampung A nggak tahu loh Mas gitu, itu sering kayak gitu. Tapi kita jadi, wah ini sebuah prestasi buat kita juga gitu. Kita yang bukan orang kampung tersebut, kita jadi tahu cerita-ceritanya, dan sering kita juga diminta untuk membantu beberapa kampung wisata untuk memetakan atau membantu mereka untuk mencari tahu ini apa. Dan hal yang unik lagi karena ketika kita melakukan survei, membuat trip, membuat rute, membuat tour itu untuk jalan kaki dan mengulik sejarah histori kebudayaannya, pernah beberapa bulan yang lalu itu ada orang-orang Belanda yang tergabung dalam Indonesia Vereniging apa gitu, yang mencari tahu akar nenek moyangnya. Karena nenek moyangnya. Dan ada satu orang yang ke Solo itu mencari ancestornya, nenek simbahnya dulu lah gitu. Dan dia bawa data tahun 1800 sekian. Nah karena kita sudah terbiasa mencari tahu seperti itu, dan akhirnya selama 5 hari akhirnya ketemu. Wow. Itu satu ya, ada yang di 2019 itu nyari rumah neneknya dan ketemu juga orang Belanda. Sengaja datang ke Solo menemui kita untuk nyari tahu itu, dan bisa buka jasa itu juga berarti? Ya itu, mungkin itu jasa baru. Jasa baru ya? Monggo teman-teman. Pencarian yang hilang. Iya. Itu akhirnya, dan yang dari 2019 itu karena dia dan berhubungan baik sampai sekarang sama kami, dan dikabarkan di salah satu media sosial kayak backpacker yang mencari tahu kayak gitu, namanya Polar Step di Belanda sana. Dan dari situ flow-nya lumayan banyak Pak. Jadi banyak orang-orang luar yang kenal kita jadinya. Dan kita kena dampak positifnya gitu. Oke. Tadi kalau sebelum menjalankan tur kan ada surveinya dulu ya. Berarti ini pencari-tahuan sejarahnya. Betul, cari tahu sejarah. Dari apa Mas? Literatur juga berarti? Kadang nggak mesti dokumennya dulu atau literatur dulu, tapi malah justru bisa terbalik Mbak. Jadi kita tergantung kondisi ya. Kadang kita cari tahu dapat petanya dulu atau ceritanya dulu atau babat atau naskahnya dulu. Tapi tidak jarang juga kita lintas kemarin di situ ada bangunan ini. Jadi kita baru cari tahu. Jadi bisa bolak-balik. Jadi bisa tergantung kondisinya. Terkadang bangunannya dulu baru kita cari tahu, atau malah justru ceritanya dulu baru kita cari bangunannya. Jadi itu cukup sangat men-trigger kita dan menarik kita untuk terus belajar sih. Sekarang juga kalau udur-uduran di grup itu itu ya hal biasa lah ya. Iya. Berarti bisa dibilang bisa dari dua arah itu. Dari dua arah. Jadi bisa dokumen dulu, literasi dulu, baru bangunan, atau tempatnya sebaliknya. Solo ini kan bisa dibilang kotanya nggak gede-gede banget ya Mas. Kehabisan materi nggak sih? Justru sekarang kita haus banget Mbak. Karena belum semua kampung kita ulik, belum semua cerita kita dapatkan, dan selalu ada aja setiap minggu itu kita nemu apalah gitu. Ya ada cerita ini nih, ada cerita tentang simbah ini, atau soalnya tentang peristiwa ini, itu kita nemu aja gitu.
itu yang apa gagal kita yang nganggur aja ya atau gimana? Itu kok kayak jadi memang nah akhirnya dari temuan-temuan baru itu kita pengen banget share. Jadi kita share terus itu. Jadi kayaknya amal jariahnya di situ mungkin ya. Amal jariah. Mengalir nih Mas, Mengalirnya mengalir. itu jadi. Nah, pada saat materi itu udah terkumpul nih, artinya kita kan harus bisa mengkomunikasikan ke teman-teman yang ikut tur kan Mas. Ya. Cara bikin narasinya biar gak boring atau teman-teman kan pasti juga mendengar, Betul. biar lebih asik gitu gimana Mas? Betul ya, kalau di kami itu ada namanya role play, jadi dari kita internal itu dari teman-teman tim itu nanti akan apa ya kesannya kayak belajar menggaiti teman sendiri gitu dan dari teman-teman juga nanti akan memberi masukan. Jadi kayaknya kurangnya di sini dan sesimpel kayak pemilihan tempat untuk cerita Mbak. Jadi mending jangan cerita di sebelah sini deh karena ini panas mungkin atau nanti maaf ya banyak sampah. Terus maaf juga bau karena dekat dengan selokan dan sebagainya. Jadi sedetail itu kita untuk memikirkan selain cerita kita juga sampai milih tempat ceritanya itu di mana karena itu nanti mempengaruhi psikologi tonton juga ya. Benar. Untuk kenyamanan ketika tonton nyaman mau mendengarkan itu nanti juga akan lebih baik lah. Oke, ngomongin nyaman ya Mas, ini nyimbangin antara edukasi terus juga hiburan sama kenyamanan tadi itu caranya gimana Mas? Pasti kan selama berapa jam? 2-3 jam ya? 2-3 jam. Gak mungkin jalan doang kan ya? Betul. Jadi kita biasanya mengunjungi beberapa. Jadi dalam satu tema itu nanti akan ada 5-6 spot nanti untuk bercerita. Dan kita selalu tawarkan ke teman-teman ada yang mau bercerita dulu pun juga nggak masalah gitu. Dan seringnya kalau ada maaf ya bapak-bapak atau senior-senior itu maksudnya yang umurnya lebih jauh dari kita. Ini Pak. Sudah sepuh. Iya gimana sorry Mas. Itu biasanya dia akan bercerita dan mengutarakan dari sudut pandang dia ketika saya kecil nih tempat ini dan kita malah jadi dapat informasi baru juga. Bahan juga dan mereka juga terbantu ternyata yang lebih jauh dari literasi itu seperti ini itu sering banget kayak gitu dan mungkin itu yang merasa teman-teman juga dihargai ya karena kita juga dua arah ceritanya juga kita dengarkan jadi tidak hanya kita yang bercerita teman-teman pun juga boleh banget bercerita bahkan menyanggah melengkapi mengurangi melengkapi dan sebagainya itu kita sangat open banget itu kalaupun malu ya boleh di DM kan gitu itu kita open di situ mungkin itu ya yang nambah teman-teman engage ke kita juga dan mungkin pemilihan 30 orang itu juga ngaruh gak sih Mas? Karena maksudnya gak terlalu banyak kan jadi semua bisa karena aku pernah dulu tuh lebih dari 30 nah itu kenyamanannya kota lain ya tidak boleh disebutkan gak usah disebutkan dan storytellernya yang nanti bercerita biasanya 2 orang jadi supaya dan nanti kalaupun ada yang memperlihatkan foto atau peta zaman dulu itu teman-teman yang satunya menceritakan jadi saling ngisi aja Mbak itu saling ngisi itu teman akan lebih merasa oh iya iya dan yang sisanya ya lebih ke device sama tool ya kita pakai mikrofon Agnes Monica itu yang buat tour guide itu lalu juga kita hargai mereka teman-teman biasanya kita absen namanya sekalian kita kenalan gitu jadi alhamdulillahnya tiap minggu kita tambah teman baru terus itu bahkan ada yang sampai berteman lebih dari teman sampai nikah itu ada. Oh iya. Kenalan dari walking tour. Oh jadi, bisa juga tuh ya. Jadi biro jodoh kita sudah ada pahala di akhirat. Alhamdulillah udah ada. Udah dapat rumah ya? Udah dapat rumah. Siap. Tanpa KPR. Oke. Tadi kan Surakarta walking tour itu ngomongin sejarah bisa ke kampung-kampung gitu. Berarti kan bisa dibilang melibatkan masyarakat lokal juga nggak? Sangat. Ya. Jadi kayak misalkan kalau ke pasar, pernah ke pasar juga? Ada rute pasar gede Pak. Jadi berarti iniin pedagang pasar juga kan ya Mas ya? Iya. Jadi ya gimana? Maksudnya melibatkan masyarakat lokal itu seperti apa gitu? Jadi memang kita pengen yang punya dampaknya tidak hanya peserta atau kita aja gitu. Tapi teman-teman UMKM, teman-teman apa yang dilewati, sesimpel kayak di kampung ada yang jual es teh itu kita yang awali beli minum gitu, tonton biar ikut beli minum juga gitu. Sesimpel itu sebenarnya gitu. Dan nanti di pasar pun bahkan di rute pasar gede itu tonton benar-benar diberi waktu 15 menitan, boleh jajan dulu, boleh jadi ngelarisi bapak ibu setanten yang
jualan, boleh beli dawet dulu, boleh beli cakwe, beli apa itu, beli banana. Nanti memang mereka akan nyaman ya, kita cerita sambil ngemil atau apa itu. Nah itu kenyamanan psikologis lagi. Kenapa Mbak? Ini kan psikologis. Mas lebih tahu kayaknya. Ya, itu jadi dia akan lebih nyaman dan ngerasa ya ngerasa enak aja gitu, main, ngobrol sama cerita gitu, dengerin sambil ngemil minum itu. Berarti bisa dibilang nih juga ngaruh ke ekonomi lokal ya Mas? Iya, UMKM ya? meskipun tidak segede kayak langsung beli berapa juta gitu enggak, tapi kita bertahap ya, nanti minggu ke situ lagi, nanti bulan kapan ke situ lagi. Kita jadi diapali warga juga gitu. Sampai ada beberapa teman kami itu tukang becak nanti apal gitu. Mas, itu juga. Mas Watan itu terutama. Oh diapalin sama Pak Becak? Tukang becak Baluarti itu. Ditandain ya? Ditandain. Surakarta gitu. Oke, berarti respon masyarakat bagus dong Mas? Alhamdulillah sejauh ini teman-teman sangat kooperatif dan kalaupun ada permasalahan selalu didiskusikan. Alhamdulillah. Jadi kalau ada apa langsung kontak ke kami dan kita juga pengen dua arah juga Mbak, maksudnya. Dan pernah kita melibatkan teman-teman di kampung atau di wilayah itu untuk bercerita juga gitu. Kemarin yang waktu perayaan Imlek itu kita melibatkan teman-teman di Sudiro Prajan untuk bercerita juga. Jadi mereka menceritakan tentang kampungnya sendiri gitu. Dan teman-teman lebih senang karena ternyata kampung kui ya sejauh ini pengen dikenal orang gitu. Ada sejarahnya juga ternyata. Banget dan patut dikunjungi. Oke. Kalau dari pemerintah Mas, ini kan bisa dibilang Surakarta Walking Tour juga bikin teman-teman anak muda khususnya melek sejarah nih. Ya kayak gitu. Beberapa tahun belakang kita mulai dilibatkan di beberapa apa ya istilahnya ya aktivasi ya Mbak. Mungkin teman-teman butuh pelatihan storytelling dan melibatkan kita itu juga dari pemerintah atau dinas terkait gitu. Itu juga akhirnya menggandeng kami dan kita open aja karena kita open collaboration untuk semuanya gitu, dengan atau tanpa kita tetap jalan terus gitu. Support juga berarti. Support juga ya. Kalau support ya alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oh, gitu. Tapi sejauh ini kita beberapa tahun belakang disupport kok, gitu. Oke. Tapi untuk yang ikut turnya sendiri, lokal semua apa ada juga yang mancanegara Mas? Nah, ada yang manca juga gitu. Oh iya. Dan sejauh ini okupansi untuk di reguler tidak sebesar yang di private ya. Karena private tour memang kalau manca itu biasanya masuknya ke private tour. Baru kemarin banget itu dari Perancis. Wow. Terus 2 minggu kemarin dari Belanda 2 orang kayak gitu. Tapi teman-teman dari tim Surakarta Walking Tour kesusahan nggak Mas komunikasinya? Sejauh ini pakai bahasa Inggris Mbak. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris aman. Itu kan universal ya. Dan teman-teman yang book kita di private tour memang kita infokan bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu. Karena belum bisa bahasa selain itu mungkin Prancis atau Jerman belum. Tapi banyak kok sekarang beberapa negara yang sudah menggunakan jasa kami itu ya Belanda paling banyak. Singapura, lalu Belanda, Singapura, Prancis itu juga paling sering itu 3 negara itu. Malaysia pernah satu bus itu masa. Udah level internasional nih berarti. Ya alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah ya. Tapi karakternya beda gak sih Mas? Turis lokal sama yang sangat berbeda dan makanya di private tour itu teman-teman memang harus nge-treatnya berbeda. Karena ya private lebih intens, lebih chemistry-nya memang harus dibangun banget itu. Apalagi kalau sebenarnya pentingnya untuk mempelajari bahasa lain itu untuk mendekatkan ke mereka juga. Mungkin bahasa Belanda atau bahasa China gitu. Penting. Iya, treatment yang beda ya. Treatmentnya yang beda private tour. Meskipun domestic pun kita juga treatmentnya beda. Karena ya kalau barengan satu grup 30 orang di rute reguler kan kita nggak bisa into fokus satu-satu ya gitu. Nah itu kalau yang 2-3 orang kita kan harus tetap service. Oke, tapi kalau private sendiri permintaannya macam-macam gak sih Mas? Maksudnya kayak kalau kayak aku lihat kalau Solo itu kan dia punya banyak wisata kayak kereta uap dan lain sebagainya. Itu nyambung ke situ nggak?
nyambung. Memang bukan terkadang, seringnya emang by request ya. Maksudnya kita pasti tanyakan interestnya apa gitu. Interestnya di bangunan tua, kita ngasih rekomendasi ini. Interestnya di batik, nah rekomendasi ini. Terus yang tadi yang special case untuk nyari simbahnya atau keluarganya yang di sini atau makam, bahkan makam itu juga kita temukan. Terus bangunan dulu rumahnya di mana itu ada juga special case kayak gitu. Oke. Nah kalau selama ini kesulitan yang paling dirasa Mas? Kesulitan internal eksternal. Ya boleh dua-duanya. Saya menganggapnya bukan kesulitan ya, tapi mungkin tantangan lah ya. Tantangan di tim kita pasti harus lebih solid lagi gitu, karena nanti sekian banyak orang pasti sekian banyak pemikiran yang berbeda-beda, apalagi kita prodinya atau disiplin ilmunya latar belakangnya beda semua, dan ada yang jelek banget mungkin ada ilmu eksak, ada yang teman kimia murni. Wow. Ada yang tonton dari kimia murni dan belajar sejarah buat itu juga ada gitu, dan makanya saya melihatnya itu sebagai tantangan untuk kita ya nyatuin visi misi, nyatuin passion untuk di situ. Lalu eksternalnya ya terkadang kalau kita survei ke kampung tertentu sudah mendapatkan izin, pas hari H ternyata tutup gitu. Okay. Ya kita juga nggak bisa memaksakan ya. Sebenarnya kita pengen kenalkan itu ke teman-teman, karena mungkin faktor lain kayak maaf Mas kemarin saya jagong atau apa. Karena itu biasanya Sabtu Minggu, maaf Mas saya jemput anak saya. Nggak apa-apa sih, tapi ya itu tantangan, makanya itu bukan hambatan bagi kami, tapi biasanya next minggu keberapa, yang bulan keberapa kita ke sana bisa dikunjungi lagi. Oke. Berarti kalau dari internalnya lebih ke meluruskan pemikiran sama-sama gitu ya. Betul. Karena banyak kepala pasti udah pasti. Tapi ya dinikmati dinamika sih. Oke. Nah, kalau pingin daftar nih Mas, tadi ada yang private, ada yang reguler, ada yang special tour. Nah, gimana caranya Mas? Kalau untuk teman-teman yang mau ikut kita jalan, di Sabtu itu kita akan umumkan di hari Rabu. Dan kita hanya membuka di Instagram ya teman-teman. Instagram ya. Instagramnya ini ya teman-teman. Instagramnya ini. Nanti muncul. Ya. Itu di @surakarta Walking Tour. Itu cuma di situ kita, dan platform lain ya medsos kami ya ada di TikTok, di X, di ya beberapa platform penyedia sosial media lah gitu. Dan tapi untuk pendaftaran kita hanya fokus di Instagram, rumah kami di Instagram. Itu untuk yang minggu itu teman-teman bisa cek di Kamis, di hari Kamis. Biasanya malam gitu. Oh ya, dan ada satu program yang baru dari kami juga, namanya Titi DJ. Wah, apa tuh? Tiba-tiba jalan gitu. Jadi biasanya itu di hari tanggal merah teman-teman. Tanggal merah teman-teman bisa cek di Instagram kami, biasanya kita akan buka form itu selama 30 menit. Jadi bukan kuota, tapi durasi. Durasi formnya 30 menit. Nanti yang terdaftar 100, 60, 70 itu akan kita terima semua. Dan nanti tim di kita akan membagi itu. Dan teman-teman nggak akan dikasih tahu akan jalan kemana, akan diceritakan tentang apa, tapi hanya dikasih tahu titik kumpulnya aja. Jadi menarik nih. Nah itu jadi Wahime di Boneng di gitu. Teman-teman akan kita ajak jalan keliling gitu. Karena sejauh ini kita berkegiatan kurang lebih 70-an tema lah ya. 70-an tema itu sama special tour. Jadi Solo Raya. Sukoharjo sudah, Wonogiri lagi survei-survei juga, Karanganyar juga survei-survei, Sukoharjo, Boyolali juga ada, Surakarta Solo sendiri kita ada. Berarti area Surakarta. Mulai ngembangin Klaten gitu. Mulai kita kunjungi. Oke. Nah itu ya teman-teman, apalagi program menarik ya Mas ya? Ya, untuk anak-anak muda apalagi. Yang ngikut macam-macam sih. Tapi ada maksimal umur nggak sih kalau mau ikut? Oh nggak ada sama sekali. Dan teman-teman boleh apapun ya, maksudnya kan latar belakangnya beda-beda. Teman-teman ada yang seneng ngevlog, video reels, lalu ada yang seneng memang dengerin ceritanya, nyatet, ada yang seneng fotografi, ada yang memang pengen cari teman baru, akhirnya sampai ada yang menikah gitu. Ada. Tapi sambil minum air ya. Akhirnya ya itu kita
dampak positifnya alhamdulillah lumayan banyak ya, selain mengenalkan tonton, nambah history awareness-nya gitu juga. Tapi kalau kami lebih ke apa yang ada di sekitar kita kayaknya perlu dirawat, terutama kita berusaha untuk merawat ingatan itu. Yes. Itu. Keren banget sih, tepuk tangan lu dong buat Mas Afri. Ngeri. Kan untuk saya sendiri. Mungkin dia mau disampaikan Mas ke teman-teman yang nonton nih podcastnya. Apa ya? Ya itu tadi, nggak perlu jauh-jauh teman-teman, nggak perlu kemana-mana, dan mungkin teman-teman mulai fokus di kiri kanan kita gitu. Ada hal apa yang menarik, dan kayaknya itu yang perlu kita rawat terlebih dahulu ya, yang terdekat gitu. Terkadang yang dekat malah nggak kita rawat, yang jauh malah kita perhatikan gitu kan. Tapi kalau kita itu highlight-nya di sejarah sama kebudayaan gitu. Dan kalau nggak kita siapa lagi, apalagi anak-anak muda. Karena di kita hampir 50-60% itu anak-anak muda semuanya. Jadi penting untuk kita ketahui. Itu Mbak Putri. Oke. Mantap banget ya. Jadi kalau teman-teman pingin nih nyobain, rasanya gimana sih? Tahu sejarah tapi dengan konsep lain ya Mas ya, dengan jalan-jalan, seru-seruan, bisa nambah temen siapa tahu. Betul. Nah, dapat jodohnya juga gitu ya. Makasih banyak Mas Apri sudah Sami-sami Mbak Putri ya. sudah ngasih banyak cerita ya tentang solo walking tour. Teman-teman juga makasih udah ikut berjalan bersama kami hari ini ya. Semoga obrolan ini bisa membuka mata teman-teman ya betapa kayaknya Surakarta ya Mas dan sekitarnya. Kalau kita lihat dengan dekat gitu, nggak cuman lewat-lewat aja, tapi kita bisa melihat lebih dekat lagi gitu. Jadi kota ini pasti selalu punya sudut yang bisa dijelajahi ya Mas ya. Jadi jangan lupa terus berjalan, karena setiap jalan ada cerita. Ada ceritanya. Gitu. Sampai jumpa. Gimana Mas? Setiap cerita juga ada jalannya. Oke. Sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Terima kasih.